Mari kita berdoa, Bapak Ibu rekan-rekan. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini, kesempatan kami boleh berjumpa kembali di dalam kelas kami Tuhan. Malam hari ini kami akan belajar dari beberapa hamba-Mu, Geisler dan Turek, yang menulis satu buku yang cukup baik yang bisa memberkati kami bersama-sama. Tuhan pimpin jam PA kami, juga berikan pencerahan bagi kami di setiap diskusi kami sehingga iman kami boleh semakin mendalam, kami semakin mengasihi Tuhan, semakin takut akan Tuhan, dan boleh membagikan iman dan keyakinan kami pada orang-orang yang belum percaya. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua, baik hamba-Mu yang membawakan materi maupun juga rekan-rekan yang boleh berinteraksi bersama, juga sahabat-sahabat kami yang lain yang tidak bersama-sama dengan kami. Kiranya juga Tuhan boleh gerakan mereka hingga mereka juga boleh bersama-sama dengan kami belajar. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Biarlah di dalam setiap diskusi kami nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, selamat malam rekan-rekan. Malam hari ini kita akan mengulik tentang buku ini, I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist, ya, ditulis oleh Geisler dan Frank Turek. Mereka ini adalah, Norman Geisler udah meninggal, kalau nggak salah setahun atau 2 tahun yang lalu, ya, seorang apologet Kristen yang sangat terkenal. Dan Frank Turek ini sebenarnya anak murid, anak didikannya dia. Sekarang juga seorang apologet, seorang teolog yang juga cukup terkenal. Nah, ini akan menjadi panduan kita untuk belajar, dan nanti isu-isu bahasan kita mengarah ke isu-isu apologetik, ya, rekan-rekan. Nah, kita akan melihat, saya nggak akan bahas secara ringkas semua, tapi mungkin nanti per bab aja, jadi setiap satu subtema begitu dibahas, satu subtema dibahas, ya. Nah, ini kita akan bahas yang pertama. Saya ringkasnya jadi puzzle of life, ya. Jadi di bagian pertama ini mereka menggambarkan bagaimana situasi dari pergumulan, ya, orang percaya khususnya di dalam konteks barat, tentang bagaimana iman Kristen itu digumuli dengan cukup berat begitu, karena berbagai macam tantangan yang kita tahu berbeda cara pikir orang barat dengan kita, sehingga mereka yang terlibat di dalam dunia pendidikan khususnya universitas itu mengalami tantangan yang cukup serius tentang iman, ya. Nah, di bagian pendahuluan ini dia menceritakan kisahnya Frank Turek ketika dia dalam satu kelas kemudian berinteraksi dengan seorang profesor yang agnostik, ya. Jadi ini penggalan kalimatnya di bab pertama itu. Jadi profesor filsafat agama di universitas memberikan peringatan keras kepada semua mahasiswa di kelas sarjananya pada hari pertama semester. Tolong tinggalkan keyakinan agama Anda di rumah. Dia meminta, ketika kita melihat perjanjian lama, saya mungkin akan membuat beberapa pengamatan yang akan bertentangan dengan apa yang telah diajarkan kepada Anda di sekolah minggu. Bukan tujuan saya untuk menyinggung siapapun, tetapi tujuan saya adalah untuk seobjektif mungkin dalam menganalisis teks, ya. Jadi di dalam pergumulan anak-anak Tuhan di konteks barat khususnya, ya, inilah realita yang dihadapi di sana, ya. Kalau teman-teman mungkin pernah nonton God's Not Dead, ya, sampai 3 episode itu. Nah, itu sebenarnya gambaran umum yang ada di sana begitu, tentang bagaimana orang Kristen itu keyakinan tentang agama, khususnya kekristenan itu memiliki tantangan yang cukup luar biasa di sana, begitu, ya. Nah, setidaknya ada 2 tantangan yang kalau secara umum kita bisa lihat di Barat itu sekularisme, ya. Jadi pemikiran sekuler yang sebenarnya sudah muncul dari abad-abad 17-18, ya. Nah, kalau kita runtut ke belakang, teman-teman bisa lihat, kalau misalnya teman-teman senang belajar sejarah, kalau abad 16 itu kan ada revolusi industri di daerah Eropa, ya. Nah, revolusi industri itu dipicu oleh semacam semangat untuk belajar mengembangkan ilmu pengetahuan, ya, terutama dari ilmu pengetahuan Yunani, ya, Yunani kuno, ya, filsafat Yunani kuno yang kemudian dikembangkan dan mulai berkembanglah pemikiran-pemikiran kritis tentang ilmu pengetahuan. Nanti ada seperti Francis Bacon, ya, yang seorang ilmuwan Inggris yang mempelopori tentang bagaimana ilmu pengetahuan modern. Nah, itu merupakan bibit-bibit di mana iman Kristen itu mulai terpisah dengan ilmu pengetahuan, ya. Nah, sehingga ini menjadi dasar di mana nanti berkembang sampai pada zaman modern saat ini, ketika orang-orang sekuler, mereka yang tidak percaya kepada agama, kepada Tuhan, mereka menganggap bahwa keyakinan terhadap Tuhan itu sesuatu yang sudah ketinggalan zaman. Kita nih sudah ada di zaman teknologi 4.0 itu, ya, sudah memasuk 5.0 begitu. Jadi keyakinan religius itu dianggap sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman. Bahkan kalau kita lihat di Eropa atau di Amerika misalnya, kan
penistaan agama itu mereka tidak lagi dicantumkan di KTP, atau orang-orang hanya mengatakan itu bahwa itu sesuatu yang pribadi, tidak boleh dibawa atau dikaitkan di dalam sesuatu yang bersifat umum, karena kalau misalnya kenegaraan harus terpisah. Nah, itu sebenarnya bagian dari pengembangan-pengembangan yang terjadi akibat sekularisme, ya, akibat dari perpisahan antara pemahaman teologi dan kehidupan, dan termasuk keilmuan, ya, keilmuan begitu. Itu dampak dari sekularisme, ya, sehingga orang-orang pun memiliki cara pandang. Nanti kita lihat sama-sama, ya, cara pandang dan gaya hidup yang ya ini menjadi free thinker, ya, kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk bertindak begitu. Nah, itu sebenarnya dampak dari pola-pola seperti itu yang memisahkan iman Kristen dari aktivitas dunia begitu, ya, atau aktivitas keilmuan atau akademik begitu. Nah, ini sebenarnya bukan, kita mungkin menganggap bahwa ini kok hal yang sepele sepertinya, ya. Tetapi ini nggak segampang yang kita pikir, ya, nggak sesepele itu, ya. Karena teman-teman bisa bayangkan kalau seseorang punya cara pandang yang berbeda tentang makna hidup, tujuan hidup, yaitu nanti akan berdampak pada cara dia hidup dan berperilaku seperti apa begitu. Nah, sehingga menemukan potongan pasal dari makna dari kehidupan itu yang sejati itu menjadi perhatian, ya. Kalau seseorang serius memikirkan kehidupan, dia akan memikirkan secara sungguh-sungguh, ya, tentang apa makna, apa tujuan, dan sebagainya. Nah, sayangnya nggak semua orang berpikir tentang itu. Bahkan orang Kristen pun jarang sekali memikirkan tentang tujuan hidup. Memikirkan secara sungguh-sungguh, maksud saya di sini, tentang makna dan tujuan hidup, ya, atau bahkan makna dan tujuan hidup sebagai seorang yang percaya begitu, ya. Nah, ini sebenarnya menjadi sesuatu yang seharusnya tidak ada, ya, karena kalau kita seperti kemarin yang saya singgung tuh, kalau kita sudah berada di dalam satu wadah sebagai komunitas umat orang percaya, maka harus ada nilai-nilai, ada prinsip-prinsip, ada norma, ada etika di mana kita harus hidup di dalamnya. Nah, ini gambaran secara umumnya, ya. Nah, mengapa sekularisme dan kebebasan berpikir mendominasi zaman ini, ya? Nah, ada dua alasan, ya. Karena pengaruh kekristenan di Barat itu sudah mulai redup. Tadi sudah sempat saya jelaskan. Kalau dulu sebelum era, kalau kita lihat di dalam pemetaan sejarah itu dibilangnya era Renaissance, atau pencerahan atau enlightenment, yaitu orang meneliti penemuan-penemuan ilmiah itu selalu dikaitkan untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi alam ini digumuli oleh para ilmuwan itu untuk menemukan kemuliaan Tuhan di dalamnya. Itu sebabnya kayak Johannes Kepler, Isaac Newton, atau yang lainnya itu Galileo Galilei. Mereka semua juga merupakan teolog-teolog sebenarnya. Jadi bukan saja ilmuwan, tetapi juga sekaligus teolog, ya. Nah, tetapi pasca zaman itu, pasca zaman mereka, nah, mulai ada pemisahan, ya, sehingga apa yang disebut sebagai sains, ilmu pengetahuan itu akhirnya berpisah dari teologi. Akhirnya orang meneliti sains itu hanya untuk mengembangkan hal-hal yang bermanfaat bagi kemanusiaan saja, ya. Akhirnya alam dieksploitasi dan sebagainya. Itu merupakan gambaran dari bagaimana kekristenan di Barat sudah mulai redup. Bahkan kalau misalnya kita kembali, kita bisa lihat bahwa universitas terkemuka di daerah Eropa dan Inggris itu semuanya didirikan atas dasar semangat iman Kristen, ya. Maka kayak Cambridge, kayak Yale, Harvard, itu semuanya universitas yang hebat-hebat, yang tua itu sebenarnya semua didasari atas prinsip-prinsip iman Kristen, ya. Hanya karena sekularisasi terus berkembang, nah kita lihat orang-orang, profesor-profesor yang modern bahkan tidak lagi, ya, melihat nilai-nilai itu sebagai landasan dari perintisan awal. Nah, maka sudah ditinggalkan tuh, mereka menganggap bahwa iman Kristen itu tidak lagi berkorelasi dengan kajian akademik, kajian keilmuan, sehingga pengaruh iman Kristen itu mulai redup begitu. Nah, karena pengaruhnya redup, ini juga mempengaruhi gaya hidup seseorang. Jadi bisa bayangkan, kekristenan Barat itu sebelum Renaissance atau sebelum pencerahan itu, orang kan hidup secara tertib, hidup sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip iman Kristen, ya. Nah, itu sebabnya kita dengar istilah seperti apa, ladies first, itu sebenarnya ekstraksi atau sebenarnya bagian dari prinsip-prinsip Alkitab yang diterapkan untuk nilai-nilai etika yang diterapkan di dalam masyarakat begitu. Hukum di Belanda misalnya. Nah, itu semuanya bagian dari prinsip-prinsip Alkitab yang kemudian diterapkan di dalam norma-norma masyarakat. Nah, bayangkan jika prinsip-prinsip itu dicabut semua dan ditinggalkan, maka yang ada hanya prinsip-prinsip sekuler begitu kan, sama sekali tidak berkaitan dengan prinsip keimanan dan pertanggungjawaban moral terhadap Tuhan, sehingga ya hanya sebatas aturan biasa dan tidak harus menjadi satu kewajiban untuk dipatuhi. Nah, itu suatu kecelakaan lah ketika pengaruh dari iman Kristen mulai luntur di Barat. Kalau kita di daerah timur kan berbeda, latar belakang kita
tidak seperti di daerah barat yang dari kecil itu sudah di-push untuk ya tadi free thinker, ya bebas berekspresi dan segala macam. Masih ada nilai-nilai ketimuran kita yang mengikat adat dan norma-norma, sehingga itu terkait dengan keyakinan beragama ya, sehingga tradisi budaya dan keagamaan di timur itu masih cukup kuat begitu untuk mengikat ya. Maka sopan santun segala macam itu juga masih ada, dan itu mungkin yang membuat cara beragama di timur dan barat itu sedikit berbeda. Kalau di barat kan umumnya tuh mereka senang berpikir kan, tapi kalau di timur orang senang merenung begitu. Kalau di barat kan menggunakan logika, kalau di timur mereka senang bersemedi ya. Nah, itu kan sebenarnya kan gambaran umum dari bagaimana cara orang timur merefleksikan kepercayaan mereka terhadap Tuhan begitu ya. Nah, yang kedua, karena cara pandang dan perilaku hidup manusia dipengaruhi oleh keyakinan ya. Nah, saya tadi udah sempat singgung tentang kalau misalnya worldview atau keyakinan kita terhadap Allah itu keliru atau Allah yang lain, maka itu juga akan mempengaruhi kehidupan kita di dalam tindakan kita. Saya mungkin baca Roma pasal 1 ayat 21 sampai 23, bunyi firman Tuhan seperti ini. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Perhatikan ayat 23-nya. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ketika orang tidak mengenal Allah atau berusaha untuk menggantikan Allah yang sejati dengan Allah palsu, nah itu juga mempengaruhi cara hidupnya ya. Nah, maka ketika iman Kristen yang punya pengaruh yang besar di dalam kebudayaan barat itu digantikan dengan sekularisme tadi ya, pada akhirnya juga mempengaruhi kan keputusan-keputusan publik ya, etika, moralitas ya. Maka jangan heran ketika LGBT mulai merajalela di barat sana dan sebagainya, itu merupakan dampak dari di mana seseorang menggantikan Allah yang sejati dengan Allah-Allah palsu atau Allah-Allah yang lain begitu, sehingga ya bahkan mereka membuat ya konsep Allah mereka sendiri yang sesuai dengan keinginan, yang sesuai dengan apa yang mereka mau. Nah, sebenarnya ini juga kalau secara implisit ya, atau kalau kita mau berpikir secara mendalam, sebenarnya cara berpikir ini juga banyak ada di antara orang Kristen. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita nggak menganggap Dia sebagai Tuhan, kita nggak menyembah Dia sebagai Tuhan, kita nggak menempatkan Dia sebagai Allah yang sejati, tapi kita menggantikan Dia dengan model-model Allah kita sendiri. Allah yang bisa memenuhi keinginan saya, kebutuhan saya, Allah yang bisa menjaga saya pagi, siang, sore, malam ya, Allah yang siap sedia untuk memberkati saya sampai berlimpah-limpah bahkan begitu. Nah, itu kan sebenarnya gambaran-gambaran umum yang sebenarnya sebagian saja ada di dalam Alkitab, tetapi sebagian besar merupakan konsep yang keliru dari kita, yang kita terapkan di dalam penyembahan kita kepada Allah yang sejati. Nah, itu sebabnya kalau misalnya kita punya teologi yang salah, ketika kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi tantangan, misalnya katakanlah the prosperity gospel misalnya. Nah, karena mereka menganggap bahwa yang beriman itu hanya mereka yang diberkati, dan bukti dari berkat itu harus berkat materi, maka ketika kamu mengalami pergumulan, penderitaan, sakit, penyakit, kamu tidak beriman. Nah, itu kan cilaka. Itu berarti satu konsep Allah yang sudah direduksi atau sudah terdistorsi dengan cara pandang yang salah. Nah, jadi kita kembali ke sini. Jadi ketika seseorang memiliki cara pandang yang salah mengenai Allah, itu akan mempengaruhi cara pandang dia dan cara hidup dia juga. Saya kasih contoh ya. Nah, ketika Allah dipersepsikan sebagai binatang, maka yang disembah adalah binatang. Binatang diululukan, padahal ya namanya juga binatang, dia nggak tahu apa-apa, cuma dipersepsikan demikian karena kita punya konsep yang keliru. Gitu. Karena persepsi dia tentang Allah yang keliru, maka ya konsep surganya kacau balau gitu. Nah, tapi itu gambaran dari bagaimana kekeliruan konsep Allah ya, bahkan ateisme sekalipun kita akan lihat nanti memiliki dampak yang sangat mengerikan begitu. Jadi cara pandang saudara mengenai Allah itu mempengaruhi pola hidup dan etika kita ya, bahkan dalam bekerja begitu. Kan ringkasnya begini, kalau misalnya saudara tahu kehidupan saudara itu disertai oleh Tuhan misalnya di dalam segala hal, dalam situasi kondisi, maka kan saudara nggak akan mungkin berbuat sesuatu yang melukai ya, karena saudara tahu bahwa Allah menyertai kita ya, sehingga di dalam setiap aktivitas kita setiap hari kita tahu bahwa kita berjalan, duduk, makan, tidur, bahkan segala sesuatu kita lakukan bersama-sama dengan Allah karena Dia menyertai kita begitu ya. Nah, ini kan sebenarnya saya pikir kalau orang Kristen bisa merenungkan secara mendalam tentang pengajaran tentang Allah, saya pikir kehidupan orang Kristen itu umumnya
umumnya pasti beres semua begitu, pasti clear gitu ya. Nah, oke, kita lanjut dulu. Nah, itu ada dua alasan mengapa sekularisme dan kebebasan berpikir itu mendominasi zaman ini ya. Dan ini juga sudah banyak terjadi ya di dalam, misalnya di dalam sekolah-sekolah ya. Kita lihat kan yang beberapa kali udah sempat disinggung, bahkan ya ada semacam dualisme, ada pembedaan begitu, di mana kalau di sekolah ya kita diajarkan apa yang dikatakan sains di sana atau ilmu pengetahuan ya tentang bagaimana asal manusia, asal bumi begitu ya dan sebagainya. Sementara di sisi lain kalau kita sekolah minggu katakanlah begitu, kita diajarkan dengan satu gagasan atau konsep yang berbeda lagi gitu tentang bagaimana Alkitab mengajarkan. Ini kan sebenarnya kan pembagian-pembagian yang tanpa disadari juga bisa membentuk ya pola-pola berpikir yang keliru kalau misalnya seorang anak Tuhan tidak benar-benar untuk mendalami ya, keyakinannya. Di sini di buku ini juga dia bahas beberapa pandangan tentang Allah ya. Ada 3 ya. Kalau teisme kan rekan-rekan sudah tahu, teisme berarti keyakinan bahwa Allah itu ada ya. Allah dalam bentuk pribadi ya, atau sosok pribadi yang maha kuasa ya, dan sebagainya begitu. Nah, kalau ateisme berarti sebaliknya, keyakinan bahwa Tuhan atau terutama pribadi yang maha tahu, maha kuasa atau yang baik itu tidak ada begitu ya. Nah, ateisme didukung oleh beberapa argumentasi. Jadi karena sains membuktikan bahwa materi itu abadi, di sana tidak perlu Tuhan sebagai pencipta materi semesta. Adanya begitu banyak kejahatan dan cacat di dunia tidak sesuai dengan keberadaan Tuhan dengan atribut tertinggi yang tradisional. Nah, argumen-argumen ini menentang argumen-argumen penting keberadaan Tuhan. Ini beberapa nama filsuf yang ateis ya. Jadi ateisme itu satu pandangan atau satu keyakinan bahwa Tuhan itu tidak ada. Mereka punya 2 alasan. Ya, pertama, mereka berdasarkan pada penelitian sains bahwa materi itu ya sudah ada dari sananya begitu, dan nggak ada yang diciptakan, nggak ada sosok pribadi yang mencipta, dari sononya dia sudah ada begitu, sehingga tidak perlu adanya Tuhan untuk menciptakan segala sesuatu. Kemudian yang kedua adalah bahwa karena ada banyak kejahatan, ya, ketidaksempurnaan, penderitaan, maka Allah tidak ada. Karena kalau Allah ada, dia maha baik, maka seharusnya segala sesuatu baik adanya. Nah, itu argumentasi mereka ya. Nah, teman-teman perhatikan, kalau misalnya 2 pertanyaan ini dijawab oleh orang non-Kristen, mereka akan kelabakan sekali untuk menjawab ini. Akan sangat sulit untuk menjawab ini. Nah, itu sebabnya kalau kita belajar secara sungguh-sungguh tentang pemahaman iman Kristen, maka kita akan lihat bahwa iman Kristen itu sangat relevan dan memang memiliki landasan kebenaran ya, memang karena dia adalah kebenaran Allah, maka satu landasan kebenaran yang sangat kokoh begitu. Nggak bisa diganggu-gugat oleh serangan-serangan apapun ya. Nah, jadi ateisme itu pandangan bahwa tidak ada Tuhan, terutama dalam bentuk pribadi yang maha kuasa, maha tahu, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua tuh skeptisisme. Skeptisisme ini pandangan yang melibatkan keraguan tentang apakah sesuatu itu ada, atau tentang apakah kita dapat mengetahui sesuatu, atau tentang apakah kita dibenarkan untuk berdebat dengan cara-cara tertentu. Ya, coba kita baca dulu Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, belum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ya, sekali-kali aku tidak akan percaya, itu gambaran dari orang yang skeptis itu seperti itu ya rekan-rekan. Jadi harus ada pembuktian dulu gitu, harus ada bukti-bukti dulu, dia nggak mudah percaya. Nah, sebenarnya sikap skeptis ini sebenarnya diperlukan ya. Kalau misalnya saudara kuliah misalnya, saudara tuh dituntut untuk tidak cepat-cepat percaya begitu ya. Nah, itu sebabnya kenapa saya harus sertakan sumber di sini nih, karena kebiasaan suka presentasi. Kalau presentasi akademik itu, kalau saudara tuh harus ada sumber rujukan yang jelas gitu, nggak boleh asal-asal ngambil. Itu sebenarnya bagian dari usaha-usaha untuk menghindari sikap skeptis atau menghindari kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak terjadi. Jadi orang skeptis itu mereka harus ada bukti dulu ya. Pokoknya segala sesuatu itu diragukan begitu ya. Bahkan kalau kita lihat, ini salah satu filosof namanya Descartes, René Descartes. Mungkin teman-teman pernah dengar slogannya "Aku berpikir maka aku ada", itu René Descartes ya. Jadi René Descartes ini seorang filosof yang juga menjadi
bapak ilmu pengetahuan modern selain dari Francis Bacon ya. Jadi Descartes itu dia punya satu metode itu cara ya untuk menemukan ilmu pengetahuan itu dia akan meragukan segala sesuatu. Misalnya ini handphone begitu. Descartes dia akan lihat apakah ini benar-benar handphone? Apakah saya hanya mimpi saya melihat sebuah handphone? Apakah saya memegang ini tangan saya tidak mengalami gangguan dalam indera perasanya? Misalnya saya tidak lagi stroke begitu sehingga saya benar-benar yakin bahwa apa yang saya pegang ini adalah handphone begitu. Nah gitu, jadi kalau orang skeptis itu sampai meragukan segala sesuatu, bahkan tentang dirinya sendiri dia ragu, apakah ini saya sedang sadar atau saya tidak sadar gitu. Itu kalau skeptisnya Descartes, sampai dia tidak lagi meragukan dirinya gitu ya. Nah itu cara-cara orang skeptis. Nah tapi ini dalam batasan tertentu sebenarnya kita perlu ya rekan-rekan, karena seringkali kalau misalnya kita berbicara dengan orang atau apa, nah seringkali kan orang tuh hanya main kutip sana-sini gitu ya, tapi apakah benar begitu sumber yang diambil? Nah, rekan-rekan juga perlu bertanya nih, apakah sumber yang saya ambil ini benar atau tidak? Nah, untuk meng-cross-check misalnya, rekan-rekan tinggal cari tuh nama penulis, judul buku, dan sebagainya. Dalam batasan tertentu itu dibutuhkan ya, tetapi tidak harus menjadi sesuatu yang menjadi prinsip. Nah, kalau udah jadi prinsip berarti akan bahaya. Nah, karena skeptisisme ini sebenarnya menjadi satu dasar untuk meragu-ragukan dan akhirnya sampai pada satu kesimpulan bahwa udah nggak mau tahu. Jadi itu yang nanti akan kita sebut sebagai agnostisisme ini. Nah, jadi agnostisisme arti ini dalam bahasa Yunani ya. Itu bukan, gnostikos itu tahu. Jadi kalau agnostik berarti ini pertama sebuah istilah yang digunakan oleh seorang filosof ini ya, T.H. Huxley untuk posisi yang tidak percaya bahwa Tuhan ada atau percaya bahwa Tuhan tidak ada dan menyangkal bahwa kita dapat memiliki pengetahuan tentang sifat Tuhan. Jadi agnostisisme dikontraskan dengan teisme atau yang percaya kepada Tuhan atau adanya Tuhan, yang menyatakan bahwa kita dapat mengetahui keberadaan dan sifat Tuhan, dan dengan ateisme yang menyangkal keberadaan tentang Tuhan. Jadi agnostik ini tuh dia berdiri di antara orang yang percaya tentang adanya Tuhan dan tidak percaya, ateisme. Kita kan orang teis ya, artinya orang yang percaya akan adanya Tuhan dalam sosok pribadi. Nah, kalau orang bertanya, kamu percaya Tuhan ada? Kita sebagai orang yang teis akan menjawab, ya saya percaya bahwa Tuhan ada. Nah, kalau kita bertanya kepada orang ateis, apakah kamu percaya bahwa Tuhan ada? Mereka akan menjawab, saya tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Nah, kalau pertanyaan itu kita lemparkan kepada orang agnostik, dia akan menjawab bahwa saya tidak tahu. Entah Tuhan itu ada, entah Tuhan itu tidak ada, saya tidak tahu, karena tidak ada cukup bukti untuk mengatakan bahwa Tuhan itu ada, maupun tidak ada cukup bukti untuk mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Jadi dia di antara posisi yang nggak jelas gitulah. Pokoknya gue nggak tahu entah Tuhan itu ada, apa entah Tuhan itu nggak ada gitu. Karena menurut mereka, akal budi manusia itu nggak bisa menangkap pemikiran tentang Tuhan, ya, terbatas. Dan tidak ada bukti-bukti yang bisa membuktikan kehadiran Tuhan. Nah, itu cara-cara pikir orang agnostik begitu. Jadi bagi mereka udah aja lah entah Tuhan itu ada, entah Tuhan itu tidak ada, ya udah gue nggak peduli begitu. Nah kalau orang ateis kan, pokoknya Tuhan itu tidak ada. Untuk membuktikan Tuhan tidak ada, ya mereka berargumentasi tadi tuh tentang dunia ini sudah ada dari sononya, nggak ada yang menciptakan, dan karena ada penderitaan dan sebagainya. Nah itu cara-cara pikir dari bagaimana orang yang percaya Tuhan, orang yang tidak percaya Tuhan, dan orang yang nggak tahu tentang Tuhan itu ada atau Tuhan itu tidak ada. Nah, posisi ini, teman-teman bisa lihat komika itu yang kemudian ya mendeklar dirinya sebagai seorang agnostik begitu. Nah, padahal dia tadinya anak Tuhan begitu ya, orang Kristen, tapi ya karena ada pengalaman traumatis sepertinya sehingga dia akhirnya menjadi seorang yang agnostik. Nah itu gambaran-gambaran dari cara pandang dunia. Kemudian ini ada quote menarik dari Philip A. Johnson ya. Jadi di buku ini di bagian awalnya tuh dia tampilin quote ini ya. One who claim to be a skeptic of one set of beliefs is actually a true believer in another set of beliefs. Jadi ketika seseorang meyakini bahwa dia itu skeptis, dia itu meragukan segala sesuatu, sebenarnya dia sementara percaya tentang satu kebenaran lain begitu ya. Jadi sebenarnya nggak pernah ada orang yang benar-benar skeptis kalau menurut Philip Johnson ini ya.
Jadi yang ada itu ya mungkin mereka nggak menerima satu pandangan, kemudian mereka berusaha untuk menghindari begitu ya. Tetapi orang yang benar-benar skeptis itu sebenarnya tidak ada. Nah tadi kita udah lihat tuh konsep-konsep Allah. Nah tapi pertanyaannya, Allah mana dan Allah yang bagaimana yang bisa diklaim begitu ya, yang menjadi sosok absolut yang mengisi pasal dalam kehidupan manusia. Nah, di buku itu ada satu ini saya kasih gambaran lain ya. Jadi, here's an easy way to remember these three religious worldview. Nah, theism yang tadi itu Allah yang menjadikan segala sesuatu, panteisme. Nah, panteisme ini kan kita udah sempat belajar. God is all. Jadi Allah di dalam sesuatu. Kalau teisme itu berarti Allah menciptakan dunia, alam semesta ini. Kalau panteisme berarti Allah di dalam dunia, berarti Allah itu sama dengan dunia. Allah itu bagi alam semesta ini ya, air, ya serangga, ya segala macam itu adalah Allah dalam konsep panteisme. Nah, kemudian ateisme yang tadi ya. Terus kemudian juga agnostik. Nah, jadi kita tidak boleh hanya berhenti ya pada misalnya kita bertanya tentang makna hidup dan tujuan hidup dan kita hanya merujuk pada satu Allah begitu. Nah, tetapi Allah yang mana yang akan kita yakini sebagai yang sejati? Nah, itu menjadi permasalahan juga. Karena teisme ini tentu saja kan ini menyangkut banyak konsep agama juga. Tentu saja kita harus kaji lebih lanjut. Tentu saja kita harus bisa lihat secara komprehensif dan tentu saja sebagai orang percaya kita meyakini bahwa Allah yang sejati itu adalah titik tunggal ya, Allah yang kita sembah di dalam pengenalan anaknya Yesus Kristus. Bagian penting yang juga mungkin harus saya soroti ya. Jadi di dalam pembelaan Geisler dan Turek di dalam buku itu mereka mengatakan bahwa sebenarnya bukan saja orang percaya yang membutuhkan iman ya. Bahkan orang ateis pun membutuhkan iman dan iman mereka tuh iman yang lebih besar sebenarnya untuk percaya sebagai seorang ateis gitu ya. Nah, ini saya kutip dari halaman 26. Di sana dikatakan bahwa Anda mungkin berpikir orang ateis harus mengumpulkan lebih banyak iman daripada orang Kristen. Apa yang mungkin Geisler dan Turek maksudkan dengan itu? Maksud kami bahwa semakin sedikit bukti yang Anda miliki untuk posisi Anda, semakin banyak keyakinan yang Anda butuhkan untuk mempercayainya. Jadi gini, kalau misalnya bukti tentang iman Kristen itu sedikit, maka Anda harus menambahkan iman yang lebih besar kepada keyakinan itu gitu loh. Dan sebaliknya ya. Nah, iman menutupi celah dalam pengetahuan. Nah, dan ternyata ateis memiliki kesenjangan yang lebih besar dalam pengetahuan karena mereka jauh lebih sedikit bukti untuk keyakinan mereka daripada yang dimiliki orang Kristen untuk keyakinan mereka. Dengan kata lain, bukti empiris, forensik, dan filosofi sangat mendukung kesimpulan yang konsisten dengan kekristenan dan tidak konsisten dengan ateisme. Saya kasih contoh ya rekan-rekan. Kalau misalnya kita tanya kepada orang Kristen, bagaimana alam semesta ini ada? Nah, kita kan gampang. Kita merujuk pada kitab suci, ya, terutama Kejadian pasal 1, katakanlah begitu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya gitu ya. Berarti Allah menjadikan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Sang pribadi yang maha kuasa itu menggunakan kuasanya yang melampaui akal budi manusia dan menciptakan materi yang ada, kemudian membentuk makhluk-makhluk yang ada. Nah, itu gambaran dari jawaban dari orang percaya begitu. Karena kita merujuk pada data kitab suci sebagai satu-satunya sumber pengetahuan dan landasan iman begitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita tanya kepada orang ateis, bagaimana kamu bisa menjelaskan asal mula alam semesta ini? Nah, jawaban mereka bagaimana? Mereka akan merujuk pada teori-teori sains. Misalnya Big Bang Theory atau lubang hitamnya Stephen Hawking ya. Nah, tetapi teman-teman perlu perhatikan itu semua merupakan teori. Dan nggak pernah ada satu orang pun yang bisa mundur ke zaman itu, triliunan tahun yang lalu itu, untuk membuktikan bahwa memang benar-benar teori itu adalah kebenaran gitu. Sehingga yang dibutuhkan di sini apa teman-teman? Iman. Mereka juga harus beriman pada teorinya Big Bang, pada teorinya black hole gitu katakanlah begitu. Yang hanya dirangkum melalui perkataan-perkataan para ahli.
Jadi kalau misalnya kita yakini Alkitab sebagai sumber pengetahuan dan iman kita, kalau orang ateis meyakini juga bahwa teori-teori dari misalnya para ahli fisika itu sebagai kitab suci bagi mereka begitu, dan mereka membutuhkan iman yang lebih besar, kan? Nah, jadi mereka membutuhkan lebih besar iman untuk mempercayai teori-teori itu, gitu ya. Demikian juga evolusinya Darwin begitu. Itu beberapa teori yang seolah dirangkum dari Big Bang Theory menuju evolusi dan kemudian menuju makhluk hidup begitu. Itu sesuatu yang membutuhkan iman yang lebih besar begitu ya, untuk mempercayai hal itu. Nah, itu beberapa pendekatan yang diberikan dalam buku itu sehingga akan sangat sulit juga untuk melihat posisi dari orang-orang yang tidak percaya. Nah, tapi teman-teman perlu perhatikan bahwa ateisme ini ada dua model ya, ateisme praktis dan ateisme dogmatik ya. Kalau ateisme dogmatik mengembangkan argumentasi untuk membela posisi mereka sebagai orang-orang ateis. Tetapi ateisme praktis itu sebenarnya kebanyakan juga ada di dalam konteks komunitas orang yang beragama. Ateisme praktis itu begini rekan-rekan. Kamu percaya bahwa Allah itu ada, tetapi dalam kehidupan praktis kamu menyangkal keberadaan Dia. Nah, itu sebenarnya gambaran dari orang ateisme praktis. Jadi kalau misalnya kita percaya bahwa sebagai orang Kristen begitu, kita percaya bahwa Allah ada dan Dia menyertai kita, nah, tapi kita hidup seolah-olah Dia tidak ada. Nah, itu sebenarnya bagian gambaran dari ateisme praktis begitu. Karena secara praktis kita menyangkal keberadaan Allah. Ya, tidak pernah berdoa, tidak pernah beribadah, bersekutu begitu ya. Hidup semau-mau gue, itu kan sebenarnya dari gambaran praktikal kita, sebenarnya kita sudah menyangkal keberadaan Dia. Dan secara tidak langsung kita sudah membuktikan bahwa kita sebenarnya bukan anak Tuhan yang sejati. Nah, jadi kita perlu berhati-hati di situ. Ini agak menyimpang sedikit, tetapi ini juga mungkin bisa ditarik implikasi praktis ke arah sana ya rekan-rekan. Nah, kita sampai di 5 pertanyaan penutup dan jawabannya ya. Jadi di dalam buku itu, halaman 20 itu, Geisler dan Turek buat satu pertanyaan yang cukup ringkas, tapi ini menjadi pertanyaan refleksi semua umat manusia di sepanjang zaman. Untuk menemukan pasal kehidupan, manusia akan memikirkan 5 hal ini. Pertama, origin, asal mula. Where did we come from? Dari mana kita berasal? Identity, identitas kita. Who are we? Siapa kita? Meaning, makna hidup. Why are we here? Mengapa kita harus ada di sini? Morality, how should we live? Bagaimana kita seharusnya hidup? Dengan prinsip seperti apa? Norma-norma seperti apa? Dan destiny, tujuan. Where we are going. Kemana kita akan pergi setelah mati? 5 pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang harus dijawab semua manusia kalau dia benar-benar memikirkan secara serius tentang makna hidup ya. Ini mungkin agak filosofis, tapi kalau misalnya teman-teman memikirkan makna dan tujuan hidup yang secara mendalam begitu ya, sebagai seorang filosof begitu, wah itu akan menguras waktu dan tenaga, dan kita akan, ketika kita salah memberikan jawaban, itu juga akan sangat fatal ya. Maka Geisler dan Turek berikan jawaban ini. Saya baca terjemahannya saja. Jawaban atas setiap pertanyaan ini bergantung pada keberadaan Tuhan. Jika Tuhan ada, maka ada makna dan tujuan utama dalam hidup Anda. Jika ada tujuan nyata dalam hidup Anda, maka ada cara yang benar dan salah. Ini morality ya, untuk menjalaninya. Pilihan yang Anda buat sekarang tidak hanya mempengaruhi Anda di sini, tetapi akan mempengaruhi Anda dalam kekekalan, destiny. Di sisi lain, jika tidak ada Tuhan, maka hidup Anda pada akhirnya tidak berarti apa-apa. Karena tidak ada tujuan hidup yang bertahan lama, tidak ada cara yang benar atau salah untuk menjalaninya. Dan tidak masalah bagaimana Anda hidup atau apa yang Anda yakini, takdir Anda adalah debu. Jadi kalau misalnya kita meyakini seperti pandangan orang ateis, maka seharusnya ya tidak ada nilai, tidak ada prinsip hidup, tidak ada tujuan hidup, karena kita hanyalah bagian dari kecelakaan kosmik
Ya, ada tabrakan, kemudian terbentuklah saudara dan saya. Jadi kita sebenarnya nggak ada makna hidup apapun kalau saudara mau menjadi seorang ateis. Karena orang ateis nggak punya tujuan hidup sama sekali. Setelah mati selesai gitu, karena lu cuma debu gitu. Kalau lu debu juga, lu ngapain lu harus hidup tertib juga begitu kan? Kalau misalnya kita mau singgung tentang kehidupan Nietzsche yang kita sudah sempat singgung, seorang ateis yang bukan saja ateis, tapi dia menghidupi ya cara hidup dia sebagai seorang ateis. Pokoknya dia nggak mau hidup dari segala macam aturan, dia nggak mau didikte oleh orang manusia siapapun, karena dia hidup untuk diri dia sendiri. Waduh kan, seharusnya orang ateis kan seperti itu. Tapi pada kenyataannya kan banyak orang ateis yang hidup juga dengan tidak sebagai seorang ateis begitu, karena mereka tetap punya tujuan hidup begitu ya. Mereka tetap punya memaknai hidupnya, karena akan sangat sulit. Jadi pada tataran konseptual mungkin dia bisa mengaku sebagai seorang ateis. Tetapi kalau di tataran praktikal, akan sangat sulit untuk bisa mempraktikkan seorang yang ateis secara sungguh-sungguh. Nah, tapi sebaliknya saudara, seringkali kita sebagai orang percaya itu pada tataran konseptual, keyakinan religius kita meyakini Tuhan ada begitu. Tapi seringkali pada tataran praktikal kita menyangkali keberadaan Tuhan dengan gaya hidup kita yang seringkali tidak taat, menjadi anak Tuhan yang ya menjadi bandel, baong ya. Nah, maka semoga dengan refleksi singkat ini, walaupun kita ngomong banyak soal filosofis, tapi ada implikasi praktisnya untuk saudara dan saya terapkan sebagai anak-anak Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang konsisten, yang meyakini keberadaan Tuhan, yang menuntun kehidupan kita, jalan hidup kita, tujuan hidup kita, bahkan nilai-nilai kehidupan kita sampai pada kekalan, tetapi juga konsisten di dalam praktik kehidupan kita yang menunjukkan bahwa saya anak Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam pekerjaan, pelayanan, di rumah, dan dimanapun. Tunjukkanlah bahwa kita hidup sebagaimana orang-orang yang meyakini bahwa Tuhan hidup di dalam kita. Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat materi malam hari ini yang membawa kami masuk ke dimensi yang lebih dalam untuk memahami kebenaran firman Allah, hingga kami tahu bahwa Allah itu sungguh sangat memberikan yang terbaik bagi kami lewat daripada anugerah kasih yang membawa kami kepada kehidupan dan menebus kami dari dosa yang telah kami perbuat, bahkan dari dosa keturunan sekalipun. Jika malam hari ini ya Tuhan kami telah selesai membahas, bahkan berbagi satu dengan yang lain lewat daripada kebenaran firman-Mu, biarlah apa yang kami terima menjadi bekal kami di kemudian hari, di mana suatu saat kami akan membutuhkan memerlukannya, supaya kami dapat menjadi berkat dan menjadi saksi. Berkati kami malam hari ini ya Tuhan, dengan berkat sukacita, berkat damai, berkat ketenangan, ketentraman, berkat perlindungan. Dan jika kami beristirahat, berikan kami peristirahatan yang berkualitas, hingga esok hari dapat kami bangun kembali dan dapat beraktivitas dengan tubuh yang sehat dan selalu baru setiap hari yang Tuhan beri bagi kami. Berkati gembala sidang kami, anak cucu dan mantunya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Seluruh sidang jemaat Tuhan juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Bagi rekan-rekan kami yang belum terhubung pada malam hari ini ya Tuhan, agar di hari-hari berikutnya kami boleh bersama lagi. Terpujilah Engkau Bapa kekal untuk selamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.